selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Agustus 2025 untuk zodiak Aries ya. Tentunya ini untuk kedua belas zodiak, cuma yang pertama kayak biasa kita mulai dari Aries dulu di sini, oke? Kalau gitu langsung aja buat para Aries, mari kita coba tarik energinya para Aries dulu. Ada peristiwa apa aja sih buat Aries gitu ya di pertengahan bulan Agustus 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Aries, di kartu yang pertama aku melihat di pertengahan Agustus, sorry ya sebelumnya suara aku agak serak deh kayaknya teman-teman ya. Aku nggak tahu apakah sebelumnya aku kebanyakan ngomong atau gimana jadinya gitu agak kurang nyaman ya. Oke, langsung aja Aries, di pertengahan Agustus adanya peristiwa tentang pride ya yang akan seorang Aries itu alami seperti itu. Jadi adanya kebanggaan diri yang mungkin keluar, mungkin memang selama ini Aries ada prestasinya, ada hal-hal katakan hal-hal yang memang membanggakan yang sudah kamu lakukan seperti itu, sehingga pride ini timbul di pertengahan Agustus. Cuman lebih detailnya nanti kita akan lihat ya, ini tuh peristiwanya tentang apa. Apakah ada yang nyenggol dirimu sehingga pride ini keluar, atau memang ya kamu lagi kayak I love myself gitu, aku sudah banyak melakukan hal-hal yang menurutku maksimal, selama ini aku bangga kepada diriku, atau memang untuk motivasi diri sendiri ya juga bisa. Oke, nanti kita lihat detailnya seperti apa. Lalu yang kedua, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya ketakutan-ketakutan di sini Aries. Ya sebagai manusia biasa, wajar kan ya kalau kita tuh punya rasa takut, punya rasa kayak apa ya, cemas, kegelisahan, manusiawi sekali. Dan kamu juga mengalami ya peristiwa tentang adanya rasa takut yang timbul di pertengahan Agustus ini. Apakah mungkin kamu takut? Ya takut itu nggak melulu takut sama hantu kak, ini kak, nggak melulu yang kayak gitu ya. Tapi sebagai manusia biasanya kita kayak yang takut kak kalau kondisi keuangan atau finansialku nggak baik, aku takut nggak bisa kasih orang tuaku, aku takut nggak bisa membahagiakan orang-orang yang kucintai, aku sayangi, aku takut target-target di sini nggak tercapai ya, karena itu semua bisa berakibat kepada mungkin kehidupan secara general gitu ya. Bila satu target tidak terpenuhi, maka yang lain bisa kena imbasnya juga, bidang-bidang lain di dalam kehidupannya kamu gitu. Jadi ketakutan adalah hal yang manusiawi gitu, dan banyak kita zaman sekarang itu takut susah aja sebenarnya teman-teman ya, takut susah, takut menjalani ini itu tapi nggak lancar, takut disulitin sama Tuhan juga. Oke, tapi nanti kita lihatlah di klarifikasi ini tuh takutnya yang terkait dengan apa Aries. Lalu yang ketiga, kamu juga akan mengalami peristiwa di sini kayak kamu yang menyerah gitu ya terhadap suatu hal. Bisa jadi antara dua, menyerah memang Ariesnya udah males, atau menyerah karena Aries di sini tahu bahwa sesuatu ini memang gak worth it buat dilakukan, buat diperjuangkan. Jadi buat apa aku berjuang pada sesuatu yang gak worth it gitu buat diperjuangkan ke depannya. Makanya ada kata menyerah, surrender di sini ya, karena menurut kamu mungkin kamu bisa aku hanya apa ya, aku bisa melepaskan ya hal-hal yang memang bukan kontrolnya aku gitu, dan aku bisa kayak memilih sesuatu karena memang itu adalah hal yang bisa aku kontrol, bisa aku atur dengan baik. Istilahnya kayak nggak memaksakan diri ya,
buat suatu hal. Itulah Aries. Nanti kita lihat detailnya gimana juga. Dan yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan denial. Adanya hal-hal yang berkaitan tentang penolakan. Aku nggak tahu kamu lagi nolak sesuatu kah, nolak apakah? Karena terlihat seperti menolak sesuatu Aries ini, ya. Bisa jadi penolakan ini juga muncul karena kamu tahu kayak gimana caranya untuk bisa lebih aware terhadap dirimu sendiri gitu. Sehingga apa-apa yang sekiranya wah ini nggak masuk akal, ini nggak bisa diterima, sepertinya tolak gitu. Karena Aries sendiri bukan tipe yang takut buat menolak, kan to the point ya. Aries kan orangnya to the point. Kalau nggak suka, kalau kira-kira nggak masuk akal ya tolak aja gitu, tolak aja, nggak ada rasa canggung, nggak ada rasa nggak enakan. Itulah Aries gitu ya, gitu. Selanjutnya mari kita klarifikasi kartunya kamu di sini. Tapi sebelum klarifikasi, oh iya, kayak biasa ada angka keberuntungan ya. Kalau kali ini belum ya. Kita akan lihat langsung aja di sini klarifikasinya kartunya Aries ya. Ada apa aja di 2025? Peristiwanya, apa yang kamu banggakan di sini Aries? Tadi yang pertama kan itu ya. Oh my god, oke. Baik Aries, yang pertama peristiwanya di sini kan tadi tentang rasa bangga ya, rasa bangga. Adanya rasa bangga yang peristiwanya ini ya, adanya rasa bangga yang timbul di pertengahan Agustus ini. Kalau aku lihatnya gitu, kayak peristiwa yang dimana kamu kayak lumayan membanggakan dirimu. Ini pun sesuatu yang sebenarnya manusiawi, dan ini terkait dengan apa Kak yang dibanggakan seorang Aries gitu ya. Dan ini terkait dengan keuangan kalau aku lihat gitu. Ada hal-hal yang kamu banggakan terkait dengan pembelajaran yang selama ini udah kamu terapkan dalam manajemen keuangan kamu, atau dalam kerjasama yang bisa menghasilkan uang, dalam kerjasama yang bisa menghasilkan cuan. Jadi yang kamu banggakan itu tentang dirimu yang selalu enak untuk dijadikan teamwork gitu ya sama orang lain. Kamu juga bangga bahwa kamu menjadi seseorang yang mau belajar, mau mencoba untuk lebih kreatif, terus berpandangan ke depan, nggak yang selalu melihat masa lalu. Kamu bangga ya. Kalau aku lihat kebanggaan itu muncul karena ini, kamu melihat dirimu sendiri selama ini bahwa aku udah berjuang sejauh ini dan hasil pun ada kayak gitu ya. Itu yang kamu banggakan. Terus yang meskipun nggak yang wow, tapi kamu ada hasil gitu, dan terkadang kisah hidup mungkin juga bisa kamu jadikan contoh buat orang lain. Lalu yang kedua, tadi adanya peristiwa tentang rasa takut Aries ya. Rasa takut, aku lihat apa yang membuat kamu takut di pertengahan Agustus ini adalah challenge sesungguhnya ya. Adanya challenge kehidupan, tantangan-tantangan yang menuntut kamu untuk jauh lebih berani, lebih optimis. Terkadang itu yang kamu takut. Kamu takut bahwa dirimu nggak bisa semangat Kak. Aku takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Aku takut aku nggak bisa menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupanku. Jadi Aries itu lebih takutnya mengecewakan orang lain ya. Itulah kebanyakan diri Aries itu seperti itu ya. Kayak terlalu peduli juga terkadang sama orang lain. Kelihatannya aja cuek gitu, tapi sebenarnya peduli banget dengan orang lain, ngebantu orang lain gitu, nggak yang secuek yang kelihatannya, sebenarnya hangat hatinya. Terus yang ketiga di sini tentang apa yang akan ngebuat Aries jadi menyerah di pertengahan Agustus. Aku melihat adanya peristiwa yang kamu akan menyerah. Ini berkaitan dengan permodalan ya, keuangan. Jadi ada hal-hal yang pada akhirnya kamu akan menyerah. Ini terkait dengan investasi juga bisa, atau untuk penambahan modal di sini, atau untuk sesuatu yang mungkin usaha bisnis yang pernah gagal sebelumnya, kamu tuh udah nyerah duluan, kayak yang aku udah tahu ini nggak akan bisa aku jalani, aku nyerah di awal gitu ya. Aku yakin, aku tahu bahwa kapasitasku sampai segini, aku nggak memaksa untuk menjalankan sesuatu yang aku nggak mampu gitu, sehingga kamu menyerah di awal. Apalagi soal investasi, kamu tahu investasinya nggak kamu kuasai, kamu nggak akan lanjutkan, nyerah di awal, terserah orang mau bilang apa. Nah itulah Aries ya, daripada maju konyol. Nah nggak mau Aries yang kayak gitu. Terus yang keempat di sini terkait dengan peristiwa penolakan ya. Adanya peristiwa berkaitan dengan penolakan. Apa yang Aries tolak di pertengahan bulan Agustus ini? Aku melihat Aries ini kayak menolak untuk menunggu sesuatu. Kamu menolak untuk menunggu sesuatu. Karena apa? Karena kamu tahu aslinya kamu orangnya nggak sabaran, nggak bisa nunggu. Lebih baik di sini aku tolak penawaran-penawaran, atau ada yang ngajakin apalah gitu ya.
kamu tolak, kamu makanya di sini timbul pride, kamu bangga dengan dirimu karena kamu sesungguhnya udah dari dulu kalau masalah kerjasama bisa Aries itu paling enak. Cuma ada hal-hal yang nggak bisa kamu tunggu terlalu lama sehingga kamu menolak gitu. Karena kamu tahu ya kesabaran aku tuh setipis tisu. Jadi aku nggak bisa nunggu terlalu lama buat sesuatu yang aku pun udah nggak sabar. Lebih baik aku usahakan sendiri daripada kerja bareng terus hasilnya lelet-lelet. Di sini Aries nggak mau yang seperti itu. Jadi ada yang ditolak karena kamu tahu gitu ya bahwa kamu butuh cepat sesuatu di sini. Jadi nggak yang bisa nunggu orang lain gitu ya dalam bertindak. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di pertengahan Agustus kamu bisa terkoneksi dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Itu aja sih buat zodiaknya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Aries.